Halo guys, welcome to my channel. Saat ini saya sedang berada di stasiun Semarang Tawang. Tepatnya ini saya lagi ada di Masjid Stasiun Semarang Tawang yang baru beberapa minggu yang lalu diresmikan. Jadi pada malam hari ini saya membuat video pada tanggal 16 Mei 2022. Saya akan melakukan perjalanan ke kota Jakarta. Kali ini menumpang kereta api Sembrani. Kereta api Sembrani adalah kereta api eksekutif yang melayani relasi dari Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Jakarta Gambir melalui lintas utara, jadi melalui kota Semarang. Kereta api Sembrani sendiri menjadi salah satu kereta favorit saya, jadi mungkin sekitar 1-2 tahun terakhir ini kereta api yang paling sering saya naiki adalah untuk kembali ke Jakarta adalah kereta api Sembrani. Demikian halnya untuk kembali ke Semarang. Kenapa? Karena jamnya tuh masih enak ya. Kalau dari Semarang ini kereta api Sembrani diberangkatkan pada pukul 10 malam lewat 43 menit. Jadi nggak terlalu malam. Jadi saya kalau di Semarang ini masih bisa diantar sama istri saya. Sementara kalau dari Jakarta itu berangkatnya jam 7 malam. Jadi saat ini kereta api Sembrani menjadi satu-satunya kereta api termurah yang diberangkatkan dari Jakarta selepas jam kerja. Jadi kalau dari relasi Jakarta-Semarang ini harganya mulai dari Rp290.000. Nah, tapi kalau ke Surabaya itu mulai dari 300 ribuan akhir, dan tapi itu harga sekitar bulan Ramadan ya. Dan setelah Lebaran ini saya lihat harganya itu untuk Semarang Jakarta masih di paling murah Rp330.000. Sementara untuk full trip Jakarta Surabaya maupun Surabaya Jakarta itu harganya di sekitar 400 ribuan, 400 ribu awal. Penasaran seperti apa keseruannya? Tonton video saya sampai habis. Kali ini saya pindah spot ke depan stasiun Semarang Tawang, tepatnya di Polder Tawang. Jadi kalau menurut saya kereta api Sembrani ini keunggulannya terutama ada di waktu yang menurut saya paling pas sih. Jadi bisa dibilang kalau dari Semarang ini dia tidak terlalu malam tapi cukup malam. Jadi agak bingung ya ngomongnya ya. Maksudnya di Semarang ini sekitar jam 9 jam 10 malam kan jadwal keberangkatan jam 10.43. Sekitar jam 10 malam ini masih relatif ramai jalannya. Tapi tidak terlalu awal waktu juga gitu loh. Jadi nanti tibanya di Jakarta itu sekitar jam 4:30 pagi. Jadi ya sudah subuh gitu, jadi nggak terlalu dini hari. Sementara kalau kereta-kereta lainnya itu jadwal berangkatnya kan masih awal sekali, di sekitar jam 8, jam 7, bahkan jam 5 sore gitu. Sementara harganya sendiri bisa dibilang ya termasuk murah sih untuk kereta api kelas eksekutif. Dan juga buat teman-teman sendiri kalau yang ada di channel ini, biasanya kalau saya posting tentang kereta api Sembrani itu biasanya ramai sekali yang nonton. Dan saya mau tahu dong kalau menurut teman-teman kenapa kereta api Sembrani ini menjadi salah satu kereta favorit. Tulis di kolom komen ya. Ini dia dari arah timur akan dipersiapkan masuk di jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Kereta api Sembrani keberangkatan dari Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Malam ini saya akan duduk di kereta eksekutif 8 nomor 13B. Kereta api Sembrani sendiri biasanya membawa 8-9 kereta eksekutif ditambah 1 luxury generasi kedua. Ini loknya 206 1363 Depok Yogyakarta. Ini kayaknya saya terlalu ke belakang nih. Kereta makanya di antara kereta eksekutif 5 dan juga eksekutif 6. Dan ini kereta saya nih.
apakah saya dapat depan? Oh, alhamdulillah ternyata saya dapat yang paling belakang, single seat seperti biasa. Hari ini membawa 9 kereta eksekutif, satu luxury, dan juga tentunya kereta pembangkit dan kereta makan. Hari ini saya naik kereta di K1 mulai dinas 16 yang ke-55 depo Surabaya Pasar Turi. Seperti biasa untuk trainmark ya sudah kode F, bisa digeber maksimal di 120 km per jam dengan berat total 47 ton dan juga bogi atau suspensi K10. Cuman nggak akan benar-benar digeber di 120 km per jam ya untuk kereta api Sembrani ini. Ini saya duduk di 13. Ini adalah rute kereta api Sembrani. Dia kalau dari Surabaya menuju Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Ngerombo, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Ini adalah interior kereta api Sembrani. Untuk legroom jelas sangat-sangat lega. Tapi satu hal yang saya kurang suka hanyalah terletak pada footrestnya, yang mana tidak terdapat stopper. Jadi agak pegal kalau kita menggunakan footrest ini. Dan mengembalikannya juga harus ekstra hati-hati supaya tidak terbanting. Ini tersedia seat pocket dan diberikan kantong kresek untuk sampah. Di sini terdapat meja kecil dan juga 2 buah colokan listrik. Kemudian untuk jendelanya sendiri di depan ini tersedia tirai ya, jadi bisa untuk menutup, tidak terlalu panas. Hanya saja di ujung-ujung tidak ke bagian tirai karena kacanya bisa dibuka. Dan kemudian di sandaran tangan sini terdapat tombol, yang mana tombol ini digunakan untuk reclining seat dan cukup rebah juga ya reclining seatnya. Dan ini bisa kita buka, di dalamnya terdapat sebuah meja. Meja ini
bisa kita gunakan untuk makan, dan karena konturnya ini rata, bisa juga kita gunakan untuk meletakkan laptop ataupun tablet. Ini kita masukkan dulu ya. Kemudian karena saya naik kereta pada hampir jam 11 malam, ini sudah disetting dalam mode night mode. Sayangnya di ujung-ujung ini lampunya tetap terang. Kemudian di tengah-tengah sana dan juga di ujung tersedia monitor untuk hiburan, serta di atas ini terdapat rak bagasi. Hanya saja yang ujung space-nya sedikit lebih kecil karena ada AC. Oke guys, ini untuk toilet kereta api Sembrani. Sudah dipisahkan pria dengan wanita. Dan yang pria dikasih ya sedikit lebih sempit toiletnya. Tapi kualitasnya sama persis, dimana dikasih kloset duduk. Terus ya kelasnya. Kemudian di situ ada hand grip. Tisu disediakan di sini. Ini ada kacanya ya, bisa dibuka. Kemudian di sini ada gantungan, hand shower ada di bawah sini. Cuman airnya nggak terlalu deres ya. Dan wastafel ada di sini. Ada dispenser sabun dan tentunya ada cermin. Tak lupa nih ada pengharum ruangan, dan di atas ini ada exhaust fan. Untuk toilet wanitanya sama persis, bedanya dia sedikit lebih luas. Di perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk KA Sembrani yang saya tumpangi ini, masih dibagikan masker KF94, jadi belum kebagian yang KN95 ya. Dan karena ini perjalanan kereta api eksekutif malam, jadi kita dipinjami fasilitas selimut. Selimut ini dibagikan sesaat setelah saya naik kereta dan akan ditarik kembali sebelum saya turun. Jam 11 malam lewat 47 menit perjalanan kereta api Sembrani tiba di stasiun Pekalongan. Ini awal 2 menit daripada jadwal tiba, seharusnya jam 11 malam lewat 49 menit. Di stasiun Pekalongan ini nanti akan diberangkatkan kembali menuju ke Jakarta pada pukul 11 malam lewat 52 menit.
lewat 32 menit. Perjalanan kereta api Sembrani tiba di stasiun Tegal. Ini awal 3 menit dari jadwal tiba, seharusnya jam 12 malam lewat 35 menit. Waktu tunggunya seharusnya 3 menit ya, jadi nanti jadwal diberangkatkan kembali pada pukul 12 malam lewat 38 menit. Saat ini suasana di stasiun Tegal sama dengan seperti di stasiun Pekalongan tadi, sepi ya. Jadi satu-satunya hanya tersedia kereta api Sembrani ya. Jadi tidak ada bertemu, berpapasan ataupun persusulan dengan kereta api lainnya. Ini hampir selalu di setiap saya bikin trip report pasti ada yang nanya caranya dapat kursi kelas eksekutif yang tidak paling depan supaya dapat legroom yang lumayan lega ya. Dan ini sekali lagi saya sampaikan kalau di kereta api Indonesia itu tidak konsisten peletakan nomor tempat duduknya. Seperti ini di kereta 9 nomor 13 dia paling depan, sementara di kereta saya kereta 8 nomor 13 itu di paling belakang. Jadi tidak konsisten, jadi bisa dibilang agak untung-untungan ya biar bisa dapat kursi yang bukan di paling depan. Kalau di kereta New Imagination sendiri kalau dapat paling depan agak apes sih, karena dia pintunya itu kan ada di sini agak miring, tidak center di tengah. Jadi kalau kita paling depan privasinya hampir nggak ada. Belum lagi pasti banyak penumpang yang suka males atau lupa tutup pintu, jadi kita bakal sering-sering jadi tukang tutup pintu. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life. Tinggal atau tertukar dengan pelanggan lain. Kami selaku yang bertugas atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya menggunakan jasa layanan kereta api. Mohon maaf jika ada kesalahan selama melayani perjalanan, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kembali kami informasikan sesaat lagi kereta api Sembrani akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, harap periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar dengan pelanggan lain. Pada pukul 1:30 pagi, perjalanan kereta api Sembrani tiba di stasiun Cirebon. Nanti jadwal berangkat kembali pada pukul 1:37 menit.
Sama seperti di stasiun-stasiun lainnya, di stasiun Cirebon pun kereta api Sembrani nggak bertemu dengan kereta api lainnya. Ini di sebelah ini kemungkinan besar adalah rangkaian kereta api Argo Cirebon. Sementara tadi di stasiun Cirebon Perujakan berpapasan dengan kereta api Progo dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Di sini waktu tunggu normalnya di stasiun Cirebon ini kereta api Sembrani adalah selama 5 menit. Dan di depan sana tentunya dilakukan pergantian masinis. Ini jam 4:10, tepat waktu kereta api Sembrani tiba di jalur 3 stasiun Jatinegara. Saat ini persiapan diberangkatkan kembali
menuju tujuan akhir, Stasiun Jakarta Gambir. Oke guys, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di stasiun tujuan saya, Stasiun Jatinegara. Ini tibanya waktunya pas banget jelang sholat subuh. Dan overall perjalanan kereta api Sembrani ini saya paling suka adalah waktunya. Ini saya bilang golden time ya, jadi berangkatnya cukup malam dari Semarang dan tibanya di Jakarta sudah menjelang terang di waktu subuh. Sementara untuk sarana kereta yang digunakan adalah kereta api K1 New Image 2016 ataupun 2017. Ini walaupun bukan favorit saya, tapi ya overall masih cukup nyaman lah. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya.